sama salah satu anak Semada yang dulunya pernah ikut ke kampung Inggris karena program Englishnya. Nah, gimana sih pendapat kamu tentang program English yang di Semada itu? Mungkin sedikit menantang ya, karena kita dengan program itu kita juga dapat kayak liburan sambil main gak sih kayak kita di sana juga bisa belajar, bisa bermain gitu loh. Iya, kamu kan kemarin itu ikut di kampung Pare ya, kampung Inggris. Nah, itu tuh menurut kamu fasilitas yang diberikan dari sana tuh kayak gimana aja sih? Kita waktu berangkat ke Pare itu bayar 1.200.000 kalau nggak salah. Nah, di sana kita tuh sudah mendapatkan fasilitas yaitu kamar mandi dalam juga, ada yang luar juga. Tapi satu kamar itu untuk 3 anak. Terus di sana juga 1 minggu tuh udah satu harinya udah dapat makan 3 kali dalam 1 hari. Terus mendapat pembelajaran juga. Habis itu guru-guru yang baik sih, seru. Terus kayak di sana tuh kegiatannya ngapain aja? Mungkin kegiatannya itu pagi itu morning walk, kalau nggak morning walk ya morning camp, belajar pagi gitu subuh. Nanti habis subuh sekitar jam 7 lah itu ada pembelajaran lagi. Ya pokoknya seru lah, nanti sampai malam. Ya. Halo Fius, apa kabar? Baik. Oke, di sini aku Elva ini mau bertanya-tanya sedikit tentang IMER nih. Ya. Di IMER kan ada program yang namanya English. Ya. Itu gimana sih pendapat kamu tentang program tersebut yaitu English? Ya, program IMER. Ya. Program IMER itu salah satunya untuk apa tuh melatih kita untuk public speaking agar lebih baik untuk masa depan kita. Public speaking dalam bahasa Inggris ya? Ya. Oke. Kemarin itu waktu kita kelas 10 itu ada kegiatan ke kampung Pare itu di situ tidak? Oh itu. Kegiatannya apa saja sih yang dilakukan selama di sana? Oh kegiatannya tuh mulai dari jam 5 tuh kita tuh sudah harus berangkat di sekolahannya. Nah itu sampai jam setengah 7 pulang, mandi jam 8 lagi lalu grammar, nah terus jam 4 sampai jam 6 tuh lagi sampai terus jam 6 sampai jam 8 itu baru pulang. Gitu terus ya setiap hari selama seminggu. Itu program yang sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk siswa-siswi Semada biar public speaking dalam berbahasa Inggris itu bagus. Ya. Terima kasih ya Fis atas ya. waktunya. Permisi Pak Rangga, ini saya Renata dan Abda dari kelas 11-6 ingin mewawancarai program IMER yang ada di Semada tentang English. Nah, jadi menurut Pak Rangga, bagaimana tanggapan Pak Rangga tentang program English yang ada di Semada ini? Yang pertama menyangkut Inggris ya. Iya. 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 Jadi kalau menurut saya itu program Inggris itu itu suatu program yang menurut saya itu seru. Karena kita dikenalkan dengan budaya negeri. Nah, benar-benar. Dan juga mungkin sedikit banyak dari kalian sudah mengenal Inggris, bahasa Inggris ya maksudnya. Benar-benar. Mungkin itu mulai dari lagu atau mulai dari film. Itu kan Inggris itu kan nantinya akan ke Pare ya Pak untuk belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Menurut Pak Rangga, program itu worth it nggak sih untuk kita sebagai pelajar? Worth it menurut saya. Karena kenapa? Di situ kan kalian diajarkan untuk conversation. Iya, Jadi benar. untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Betul kan? Dan maka dari situlah kalian bisa melatih skill kalian dalam berbahasa Inggris. Pak Rangga, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Renata dan Abda dari kelas 11-6 ingin bertanya-tanya tentang program IMER, terutama English yang ada di Semada ini. Nah, untuk tanggapannya Pak Delta sendiri apa sih? Jadi saya ingin bertanya ya Pak, ide dasar apa saja yang mendasari anak Semada di kampung Inggris Pare? Oh, ke kampung Inggrisnya gitu. Iya. Ide dasarnya yang jelas karena kita ada program Taruna Indonesia di mana waktu itu kepala sekolah sebelumnya itu telah mencetuskan kalau di IMER kan IMER itu ada
intelektual, military, English, dan religion. Nah, program English itu salah satu program tahunannya adalah yaitu ke kampung Inggris. Nah, jadi seluruh anak semada waktu itu juga agak semuanya ya, itu mempelajari Inggris secara lebih lanjut. Jadi dasarnya adalah gini, kita kan semakin lama itu kan dampak globalisasi itu semakin erat dengan kehidupan kita, dan karena semakin erat dengan kehidupan kita, otomatis salah satu bahasa yang mengglobalis seluruh dunia itu yang dijadikan sebagai sumber bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kalau secara kurikulum diajarkan di sekolah itu adalah metode-metode pembelajaran, tapi kita tidak pernah diajari bagaimana kita terjun ke lapangan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dunia itu seperti apa. Makanya adanya program ke kampung Inggris itu adalah memberikan basic dan praktek itu bagaimana caranya kalian itu ngobrol dengan orang tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu dampaknya nanti dampak dasarnya adalah dimana ketika anak-anak itu ketika berhadapan dengan sesuatu yang menggunakan bahasa umum, biasanya kan kita kayak ada kayak kalau kita beli HP itu ada manual booknya lah. Manual booknya itu kan kalau kan jarang ada yang langsung pakai bahasa Indonesia, kan menggunakan bahasa internasional. Sehingga kita ngerti ini karepe piye. Nah, intinya kayak gitu. Maksud tujuannya tuh kayak gitu. Jadi bahasa Inggris lanjutannya tuh kira-kira seperti itu. Kalau ke kampung Inggris tuh yaitu supaya anak-anak itu lebih berani, lebih ngerti meskipun basic ya, biar mereka tuh ketika berhadapan dengan orang atau situasi yang dimana menggunakan bahasa Inggris itu lebih paham. Stop. Jadi kita bisa lebih mengekspresikan diri ya Pak di sana. Malah dikat. Gak apa-apa, dikei potong-potongan. Wes. Berarti di sana itu kita bisa mengekspresikan diri kita dengan berbicara bahasa Inggris seperti itu. Kalau dikatakan berekspresi itu tergantung individunya, ada yang di sana itu belajar bahasa Inggris sebagai saya gamer, saya sering bermain dengan orang luar negeri. Salah satu percakapan di room chatnya itu saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia tidak berekspresi tapi sebagai alat komunikasi ketika dia sebagai gamer. Ada yang di sana kan ada salah satu siswa di angkatan kalian kan ada yang penyanyi. Saya harus belajar bahasa Inggris, pengucapannya bagaimana supaya saya ketika nanti bernyanyi bahasa Inggris itu nggak medok, nggak menggunakan bahasa ibu kita sebagai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa daerah kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan ekspresi itu tergantung individunya. Ada yang di sana itu iseng karena udah ikut teman aja, tapi ketika di sana pada akhirnya dia malah pede ngomong bahasa Inggris kayak katakanlah teman kalian si Alveus kayak gitu, dia jadi lebih pede. Iya, gitu. benar. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan yang kedua, mengapa memilih biliar Inggris Club? Brilliant English Course ya. Kenapa memilih Brilliant English Course? Itu karena kan saya nggak ikut kunjungan ke sana ya untuk MOU awalnya. Tapi kalau dari yang saya amati ketika saya mendampingi anak-anak di sana selama 1 minggu, Brilliant English Course itu menyuguhkan tempat di mana belajar itu fun seperti itu. Kan di sana dibagi kelas menjadi basic, menjadi pre-basic, basic, intermediate sama advance. Jadi kalau kamu di situ di kelas pre-basic, kamu masih diajari menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu sudah masuk kelas basic, intermediate, apalagi advance, kamu sudah percakapan full menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi kalau kamu emang gak ngerti artinya ya tanya. Tapi kamu ketika menimpali tetap harus menggunakan bahasa Inggris. Jangankan siswa, saya aja yang guru pendamping di sana sering banyak tutor yang terkait saya di tengah murid kayak gitu. Itu banyak ngobrol dengan saya dengan bahasa Inggris. Untungnya saya bisa meskipun dikit gitu. Nah, keuntungannya di situ saya yakin kalau memilih tempat itu, saya yakin anak-anak tuh seenggaknya meskipun kosakatanya dikit tapi mereka berani untuk menggunakan percakapan berbahasa Inggris tuh lebih berani. Dan
secara sarana prasarana kenapa saya menulis itu, kalau menurut saya pribadi ya itu kayak semi cafe, jadi belajar nggak kayak di kelas. Semi cafe, Iya, nggak boring. Jadi kamu masuk itu sekitar luasnya berapa, mungkin hampir setengah sekolah ini itu full rumput sintetis, jadi nyeker. Jadi sudah bisa apa ya, kayak duduk di jalan tiba-tiba duduk itu udah enak karena rumputnya sintetis, jadi enjoy gitu. Jadi nggak nyaman, dan apalagi meskipun waktu itu musimnya musim kemarau, musim panas, tapi nggak kerasa panas. Nah, tempatnya kayak gitu, enjoy itu. Pengen ikut ya dia? Nanti kita nggak ikut. Pengen ikut ya? Oke Pak, di sana programnya ngapain aja sih Pak? Programnya tadi seperti yang saya bilang itu ada pre-basic, ada basic, ada intermediate, ada advance. Intinya program-programnya itu belajar bahasa Inggris tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi sudut pandang yang berbeda itu dengan tutor yang berganti-ganti, terus ada semacam kayak oh ya udah mereka menggunakan metode-metode baru yang mungkin nggak diajarkan oleh banyak orang kayak gitu. Jadi ketika mereka ada di sana, mereka benar-benar nyaman, enjoy, dan cepat nangkep kayak gitu. Kalau untuk program-programnya ya, kalau saya kan nggak mengikuti dari mereka mengajar, mungkin anak-anak yang lebih ngerti. Tapi yang saya amati adalah mereka pembelajarannya di sana sangat enjoy. Yang saya amati begitu. Kalau programnya detailnya saya nggak begitu paham sih. Oke Pak Delta, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Dadah.